Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aroya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-25 latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat ST atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi sudut. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian, adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari latihan soal persiapan OSN 2024 dari channel ini. Dan juga kalau misalkan kalian mau meraih benefit maksimal dari channel ini, silahkan berlangganan dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Orehan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mulai dari soal nomor 75. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika sudut ABF sama dengan 148 derajat, BC sama dengan CF dan CD sama dengan DF, maka sudut EDF sama dengan titik-titik derajat. Nah, di sini kita perhatikan dulu ada beberapa hal yang diketahui ya di sini. Ternyata yang ini 148 derajat. Nah, kemudian dikatakan panjang BC yang ini itu sama dengan CF. Jadi kita tuliskan dengan satu garis ya, karena panjang sisinya sama. Jadi banyaknya garis dari sisi-sisi di sini, kalau dia sama berarti menandakan bahwa panjang sisinya sama ya, kalau misalkan kalian nggak tahu. Nah, kemudian CD dan DF, CD yang ini, DF yang ini, maka kedua sisinya itu sama panjangnya juga. Jadi di sini segitiga BCF dan segitiga CDF itu adalah segitiga sama kaki ya, karena ada dua kaki dari segitiga ini yang sama panjang. Jadi kita mulai menyelesaikan soal ini dengan memisalkan dulu sudut-sudut dari kaki segitiga yang sama kaki tadi. Nah, kita misalkan dulu, sini kan ada sama kaki ya, segitiga BCF kan sama kaki, maka di kaki-kakinya itu pasti sudutnya sama besar, anggaplah sebagai alfa. Ini juga sebagai alfa tentunya karena sudut di kakinya. Kemudian di segitiga yang satunya, segitiga CDF itu kan sama kaki juga, maka kita misalkan sebagai beta ya di sini, sebagai beta. Jadi kaki-kakinya itu adalah betanya. Nah, ini adalah bagian betanya. Nah, di sini kita akan menentukan alfanya dulu ya. Alfanya itu mudah didapatkan karena sudut alfa di sini itu saling berpelurus dengan sudut yang di sebelahnya. Jadi kita bisa jumlahkan sudut alfa ditambahkan dengan 148 derajat itu haruslah 180 derajat. Kenapa mereka berdua ini kalau misalkan dijumlahkan dapat 180 derajat? Karena kalau misalkan kita lihat garis ABC itu merupakan garis lurus, sedemikian sehingga sudut-sudut yang ada di antara mereka yaitu alfa tambah 148 derajat itu haruslah besarnya 180 derajat, karena garis lurus itu besar sudutnya haruslah 180 derajat. Paham ya? Maka kita bisa mendapatkan nilai alfa dengan cara 180 derajat kita kurangkan dengan 148 derajat. Kita peroleh nilai alfanya adalah 32 derajat tentunya. Nah, kemudian perhatikan segitiga yang Mimin sebutkan ini, yaitu perhatikan segitiga BCF. Jadi di segitiga BCF ini kan dia sama kaki ya. Otomatis di sini ada dua sudut yang sama pula yang kita misalkan dengan alfa, maka ingat kalau sudut segitiga totalnya itu adalah 180 derajat, maka kita peroleh alfa ditambahkan dengan alfa di bagian kakinya kan dua sudutnya sama. Kemudian kita tambah dengan sudut lainnya yaitu sudut BCF, maka totalnya haruslah 180 derajat karena sebuah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Ingat baik-baik ya. Alfa tambah alfa itu adalah 2 alfa tentunya ya. Kemudian untuk sudut BCF ini pasti itu besar sudutnya, ini sudut beta itu ketika dijadikan pengurang dari 180 derajat otomatis akan mendapatkan sudut BCF ini, maka bisa kita tuliskan sebagai 180 derajat dikurangkan dengan sudut beta. Nah, kayak gini. Maka itu haruslah sama dengan 180 derajat. Nah, karena di sini di bagian kiri ada 180 derajat positif dan di sebelah kanan ada 180 derajat positif juga, maka kita peroleh hubungan dua sudut yang kita peroleh ini adalah 2 alfa itu sama dengan beta. Kenapa? Dari negatif beta di sebelah kiri pindah ke kanan jadinya positif beta. Maka kita peroleh 2 alfa sama dengan beta. Ingat ya.
Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita substitusi nilai alfa. Nilai alfa ini kan sudah diketahui ya, yaitu 32. Berarti kalau nilai betanya itu 2 alfa, kita tinggal ganti aja 2 dikalikan dengan 32 derajat. Maka kita akan memperoleh nilai beta. Maka kita tuliskan nilai betanya ternyata adalah sebesar 64 derajat. Karena 2 kali 32 derajat adalah 64 derajat. Kemudian kita lanjut untuk perhatikan segitiga yang berikutnya. Jadi segitiga CDF. Jadi perhatikan ya, segitiga CDF ini adalah segitiga sama kaki juga ya. Maka ketika kita jumlahkan sudut-sudutnya, maka dia haruslah sama kayak tadi 180 derajat juga, karena dia tetaplah sebuah segitiga. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja sudut-sudut pada segitiga CDF ini haruslah sama dengan 180 derajat. Berarti beta tambahkan dengan beta ditambah dengan sudut CDF itu haruslah 180 derajat. Beta tambah beta adalah 2 beta. Nah, kemudian di sini sudut CDF itu saling berpelurus dengan sudut yang ada di sampingnya, yaitu sudut FDE. Maka bisa kita tuliskan sebagai 180 derajat dikurang sudut EDF. Nah, karena EDF ini yang ditanyakan, maka kita munculkan dia agar nantinya kita bisa menemukan hasilnya. Sama seperti tadi, ada positif 180 derajat di sebelah kiri dan juga 180 derajat di kanan. Maka kita tinggal hitung deh, ini 2 kali beta, 2 kali 64 derajat berapa sih? Nah, ini pasti akan sama dengan sudut EDF yang dicari pada soal ini, karena dia pindah ruas ke kanan. Berarti kita peroleh sudut EDF yang ditanyakan di soal ini 2 kali 64, ternyata jawabannya adalah 128 derajat. Jadi inilah jawaban dari soal kali ini. Sudut EDF yang ditanyakan ternyata adalah 128 derajat. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan yang belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di snya kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada gambar berikut, segitiga ABC itu siku-siku di A dan CD sama dengan DE. Jika diketahui sudut ADE sama dengan 70 derajat, berapakah besar sudut ABE? Nah, di sini kan ada beberapa informasi dari soal ini. Jadi mulai dari dikatakan ada 2 buah garis yang sama besar panjangnya, yaitu garis CD dan juga garis DE. Nah, berarti segitiga CDE itu sama kaki. Nah, kemudian dikatakan juga ada siku-siku di sudut A. Nah, selanjutnya karena di sini kita mengetahui bahwa besar sudut ADE adalah 70 derajat, jadi jangan lupa kita tuliskan juga yang mana sih sudut ADE itu, ternyata yang ini 70 derajat. Nah, selanjutnya karena kita mengetahui bahwa segitiga CDE merupakan segitiga sama kaki, tentu kakinya sama ya. Kita misalkan sebagai alfa sudut-sudut yang ada di kakinya. Kemudian karena yang diketahui tadi adalah sudut ADE 70 derajat, kita bisa mendapatkan sudut yang berpelurus dengannya, yaitu yang di sampingnya itu kita misalkan sebagai beta saja. Nah, kemudian sudut lagi yang tersisa itu kan tinggal yang ABC ya. Ini kita misalkan sebagai gamma, supaya nanti tidak perlu kita menuliskan nama sudutnya yang begitu panjang ya. Di sini kita akan menentukan nilai beta dulu. Jadi ingat, beta itu ditambah dengan sudut ADE haruslah nilainya adalah 180 derajat karena saling berpelurus. Maka di sini beta ditambahkan dengan 70 derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti nilai beta bisa kita peroleh dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. Maka kita peroleh besar sudut beta itu ternyata sama dengan 110 derajat. Nah, setelah kita mengetahui ternyata di sini besarnya adalah 110 derajat, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari nilai alfa ya, karena di situ segitiga. Ingat, total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kita lihat di segitiga CDE ternyata total sudutnya adalah 180. Maka kita tuliskan sebagai berikut: alfa tambah alfa ditambah dengan 110 derajat haruslah sama dengan 180 derajat. Jadi ini adalah sudut CDE ya, yang sudah kita ketahui besarnya adalah 110 derajat. Maka kita peroleh 2 alfa itu sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 110 derajat. Kita peroleh 2 alfa sama dengan 70 derajat. Maka kita peroleh nilai alfanya adalah 70 per 2 atau sama dengan 35 derajat. Nah, setelah kita mengetahui di situ alfa nilainya adalah masing-masing 35 derajat, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat segitiga yang paling besar lagi sekarang. Jadi segitiga
yang ABC. Kalau kalian lihat di situ kan sudut-sudutnya, selain sudut ABC itu sudah diketahui besar sudutnya, maka kita bisa menentukan besar sudutnya juga. Di sini kita bisa mendapatkan nilai total sudutnya itu haruslah 180 derajat ya. Maka kita tuliskan di sini kan ada siku-siku, berarti ada 90 derajat. Ditambahkan dengan yang di atasnya yaitu 35 derajat. Ditambah dengan yang gamma itu haruslah 180 derajat. Kita jumlahkan dulu, dapatnya 125 derajat tambah gamma sama dengan 180 derajat. Maka di sini nilai gamma itu sama dengan 180 derajat dikurang 125 derajat, nilainya sama dengan 55 derajat. Jadi nilai gamma ternyata adalah sebesar 55 derajat. Nah, ternyata sudut gamma inilah yang ditanyakan di soal ini, karena di sini sudut ABE ternyata yang ini ya. Karena gamma itu yang ditanyakan yaitu sudut ABE, maka kita sudah memperoleh nilai jawaban dari soal ini yaitu sebesar 55 derajat. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi ingat, kalau misalkan kalian lagi nyari buku latihan soal yang terbaik dan termurah, itu bisa kalian dapatkan di link yang ada di kolom deskripsi atau akses di s.id/bimbel.arroyan. Semoga buku-buku tersebut bisa membantu kalian dan bisa membuat kalian menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada gambar berikut diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF masing-masing adalah segitiga sama sisi. Berapakah besar sudut QPC? Nah, karena dikatakan segitiga yang ada di soal ini merupakan segitiga sama sisi, otomatis sisi-sisinya itu besarnya adalah 60 derajat. Yang mana saja? Yang ini 60, yang ini 60, yang ini juga 60. Nah, selanjutnya dikatakan juga segitiga DF juga segitiga sama sisi, otomatis di sininya 60, 60 dan juga yang di sini 60. Jadi walaupun kita menuliskan ini semua, tetapi tidak semua akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita misalkan dulu beberapa sudut yang ada di gambar ini yang belum diketahui nilainya itu dengan alfa, beta, gamma sama seperti di nomor sebelumnya. Jadi kita misalkan dulu di sini alfa, kemudian di sini beta, kemudian di sini ada gamma. Otomatis kalau di sini ada gamma, sudut yang bertolak belakang dengan dia otomatis besarnya sama, maka di sini ada gamma juga. Jadi ingat ya. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah kita akan mencari besar sudut alfa dulu, karena dia sudah didapat sudut-sudut yang berpelurus dengannya sudah ada semua ya. Maka di sini 75 ditambahkan dengan 60 ditambah dengan alfa itu haruslah nilainya 180 derajat karena saling berpelurus. Maka di sini kita jumlahkan dulu, 75 tambah 60 adalah 135 derajat. Ditambahkan dengan alfa sama dengan 180 derajat. Kita peroleh nilai alfa itu sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 135. Kita dapat nilai alfa ternyata adalah 45 derajat. Nah, selanjutnya kalau misalkan alfa sudah kita tahu nilainya, kita akan mencari nilai sudut yang berikutnya. Jadi perhatikan titik E. Di titik E itu sudut-sudut yang berpelurus hampir sudah diketahui semua, tinggal beta saja yang belum diketahui. Maka di sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Maka kita tuliskan di sini beta tambahkan dengan 60 derajat ditambah dengan 65 derajat itu haruslah 180 derajat. Maka di sini beta ditambah dengan 125 derajat itu haruslah sama dengan 180 derajat. Beta sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 125 derajat. Kita peroleh nilai beta sama dengan 55 derajat. Jadi alfa dan beta sekarang sudah diketahui. Nah, ketika alfa dan beta sudah diketahui nilainya, otomatis kita fokus di segitiga QBE. Karena di situ adalah segitiga, otomatis total sudutnya haruslah 180 derajat juga. Maka alfa tambah beta tambah gamma haruslah 180 derajat. Kita substitusi masing-masing nilainya. Di sini kita ganti jadi 45 derajat tambah 55 derajat ditambah dengan gamma haruslah 180 derajat. 45 tambah 55 adalah berapa? Ya benar, 100 derajat. Maka di sini gamma sudah bisa ya jelas jawabannya berapa. Jadi gamma kita peroleh 180 derajat dikurangkan dengan 100, kita peroleh nilainya adalah 80 derajat. Nah, ketika gamma yang di bawah diketahui, otomatis gamma yang satunya yang bertolak belakang dengan dia adalah nilainya 80 derajat juga. Jadi di sini 80, di sini 80. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini adalah sudut QP
PC, maka kita fokus di segitiga QPC juga tentunya ya. Sudut-sudut di dalamnya itu total sudutnya sama kayak tadi, haruslah 180 derajat. Berarti 80 tambah 60 tambah dengan sudut QPC yang ditanyakan di soal ini haruslah sama dengan 180 derajat. Berarti sini 140 derajat ditambah dengan sudut QPC itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut QPC yang ditanyakan itu bisa kita peroleh dengan 180 derajat dikurangkan dengan 140 derajat. Jadi jawaban dari soal ini sudut QPC ternyata adalah sebesar 40 derajat saja besarnya. Seperti itu. Jadi semoga kalian paham ya proses pencarian nilai QPC yang ada di soal ini. Kalau misalkan masih bingung, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi sudut. Jadi kalau misalkan kalian ingin latihan soal, di sini Mimin sudah berikan sebuah soal yang mirip dengan soal yang pertama kita bahas pada video kali ini. Silahkan dikerjakan. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.